Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Sofiyuddin MA, yang saya hormati para sesepuh Komplek Mabati 565, yang saya hormati Dewan Penasihat Mushola Nurul Huda, yang saya hormati Ketua Tamir Mushola Nurul Huda beserta perangkatnya, yang saya hormati para Ketua DKM At-Taqwa, DKM Al-Muttaqin, DKM Fatahillah, dan DKM Al-Barakah, serta yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin jamaah Mushola Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman dan nikmat Islam serta kesehatan, dan dimudahkan langkah kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah, untuk mentauladani beliau dalam mencintai Al-Quran. Semoga kita semua yang hadir di sini termasuk orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bersalawat kepada beliau kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami selaku pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1443 Hijriah sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Cerita singkat sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta penampilan lagu religi. 5. Ceramah inti Maulid Nabi. 6. Peresmian Balai Kesehatan Mushola Nurul Huda. 7. Hiburan hadroh. 8. Pembagian door prize. 9. Penutup. Untuk mengawali acara ini, mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Muhammad Ifirli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا
وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Firli. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, acara kita pada malam hari ini berlanjut dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Takmir Mushola Nurul Huda. Kepada Bapak Sugeng Agus Bukhari kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Dewan Penasehat Amir Mushola Nurul Huda, yang kami hormati Ketua RW 11 Bapak dan Pek Mabrak Tempoa, para ketua RT di lingkungan RW 11, para kesepuh dan bini sepuh, para takmir Mushola Nurul Huda, serta para remaja Karang Taruna RW 11, wabil khusus Al-Mukarram, serta Kiai Haji Muhammad Syafiuddin MH, selaku penceramah nanti, hadirin dan hadirat yang tidak kami bisa sebutkan satu-satu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat dan nikmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir memenuhi undangan dari Mushola Nurul Huda dalam rangka acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Semoga Allah memberikan perlindungan pada setiap aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta para keluarga dan para sahabatnya. Semua kita termasuk orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita pada malam hari dapat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Walaupun kondisi pandemi saat ini sudah relatif aman, namun kita tetap harus prokes protokol kesehatan guna menjaga kesehatan kita masing-masing. Adapun dalam kesempatan malam ini, tema yang diambil oleh panitia adalah mentauladani Nabi Muhammad SAW dalam setiap tahun. Mudah-mudahan kita, generasi anak-anak kita dan cucu kita menjadi pencinta Al-Quran sejati. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, betapa pentingnya bagi kita sekalian untuk mengambil hikmah dari keadaan manusia yang paling mulia di muka bumi ini, yakni Muhammad SAW, yang menyalami samudra kearifan, meraih bukti-bukti keteladanan dan sosok seorang nabi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sebagai uswatun hasanah yang berpredikat akhlakul karimah, akhlak yang mulia yang dapat kita ikuti dan kita taati sampai akhir hayat nanti. Salah satu akhlak terbaik beliau adalah peduli pada lingkungan sekitarnya. Beliau bersabda, siapa yang melepaskan usaha saudaranya maka Allah akan balas melepaskan usahanya nanti di hari kiamat. Contoh lain dari bentuk perubahan Nabi Muhammad SAW yang kita teladani bersama adalah berbuat sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Seperti yang telah disebutkan dalam sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Beranjak dari hadis di atas, kami memprakarsai untuk
merenovasi bangunan lama kita di sebelah kanan menjadi sebuah balai kesehatan yang nantinya ditujukan untuk kebutuhan warga dan jamaah RW 11 khususnya dalam hal pemeriksaan kesehatan secara gratis. Semoga dengan eksistensi balai kesehatan ini menjadikan syiar Islam di muka bumi, khususnya di lingkungan RW 11 dan di bumi Indonesia secara umum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan beribu terima kasih atas segala kehebat Bapak Ibu sekalian dalam memberikan support bagi kami untuk mewujudkan harapan para warga dan jemaah sekalian. Semoga semua yang telah disumbangkan untuk dunia balai kesehatan ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala balas sebagai amal jariah dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berlipat ganda. Sekaligus mohon maaf jika dalam pelaksanaan kegiatan ini banyak merepotkan jamaah Bapak Ibu sekalian warga RW 11 khususnya. Mengakhiri sambutan kami mengajak jamaah sekalian untuk bermunajat, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon jalan keluar dari kesulitan, memberikan kekuatan kepada bangsa kita agar segera pulih dan bangkit dari pandemi ini. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panitia dan jamaah yang telah banyak membantu mensukseskan acara ini sehingga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala kebaikan. Selanjutnya mari kita dengarkan dan kita pahami materi yang disampaikan oleh penceramah kita. Semoga banyak hikmah yang kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sugeng atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua RW 11 periode 2018-2021. Kepada Bapak Cuk Budiono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Ustadz Bapak Yai Haji Muhammad Sofiuddin. Yang saya hormati para sesepuh, pinisepuh dan tokoh masyarakat RW 11, Komplek 55 dan 65. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 123 RW 11 dan yang saya hormati Ketua Panitia dan segenap jajarannya dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah. Dan yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu para hadirin sekalian yang tidak mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa menyebut satu persatu. Mari sejenak kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat, hidayah serta inayahnya hingga saat ini kita masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga kita berkumpul bersama di Mushola Nurul Huda dalam memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhir yaumil qiyamah nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam ini saya sekaligus mohon pamit. Saya Lologowo, saya undur dari Ketua RW 11. Oleh karena itu, saya mohon doa restu dari Bapak Ibu sekalian warga
Blok 55 dan 65 RW 11. Saya ingin istirahat dulu. Karena sudah berapa periode kita jadi ketua RW. Dan sepeninggal saya mudah-mudahan nanti lebih maju. Apa yang telah saya rintis selama ini, kita harus bisa ngayomi dan tidak merepotkan warga. Mudah-mudahan lebih lancar, minta tanda tangannya jangan sampai tertunda-tunda. Selain itu, saya harapkan kepada warga RW 11, utamanya Blok 55 dan 65, apabila selama saya jadi ketua RW periode terakhir 18 sampai 21 dalam melayani warga, saya mungkin kurang memuaskan untuk Bapak Ibu sekalian. Kiranya saya mohon maaf apabila selama ini saya kurang tepat dalam melayani warga RW 11, utamanya RT 1, 2, 3, warga Blok 5565. Mudah-mudahan sepeninggal saya, setelah saya lepas dari RW, warga RT 05, RT 1, 2, 3, warga Blok 5565 yang sakit, mudah-mudahan segera mendapat kesembuhan dari Allah SWT. Yang belum dapat pekerjaan, biar segera mendapat pekerjaan. Yang belum mendapat jodoh, segera menemukan jodohnya. Dan yang mendapat kesulitan, agar dapat mendapatkan kemudahan, sehingga terbebas dari kesulitannya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan, dan tidak kalah pentingnya malam ini kita simak, kita perhatikan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Al-Ustadz Bapak Muhammad Solihuddin. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh atau meniru yang diteladani oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Demikian kiranya yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya dari warga RT 1, 2, 3, RW 11 khususnya, umumnya. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila selama saya jadi RW kurang tepat atau kurang memuaskan dalam melayani Bapak Ibu sekalian. Demikian bisa sampaikan. Apabila dalam penyampaian saya kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cukudiono atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu cerita singkat sejarah Nabi Muhammad SAW. Lihat Tasya, dulu kamu masih ingat gak tentang cerita singkat sejarah Nabi Muhammad? Pernah sih, tapi banyak lupa nih. Ini sekarang akan diceritakan loh oleh Adinda Asyifa Nur Aisyah. Kepada Adinda Asyifa Nur Aisyah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
Muthalib, bin Hashim bin Abdi Manaf, bin Qusay bin Kilab, bin Murrah bin Ka'ab, bin Lu'ay bin Ghalib, bin Rihar bin Malik, bin Nadar bin Kinana, bin Kuzaimah bin Mudrikah, bin Ilyas bin Mudar, bin Nizar bin Ma'ad, bin Adnan, dan selanjutnya bertemu garis keturunan mereka yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Namun, sementara garis keturunan beliau dari sisi ibunya adalah Muhammad bin Aminah, binti Wahab bin Abdi Manaf, bin Zuhra bin Kilab. Dengan demikian, garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu dengan kakek beliau yaitu Kilab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal pada tahun 571 kalender Romawi. Dilahirkan di Mekah bertepatan dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada tahun tersebut ada pasukan gajah yang dibawa pimpinan Abraha Habasyah tengah menyerang Ka'bah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim. Karena ayahnya yang bernama Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Pada waktu itu, ayah Nabi Muhammad yang sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit. Kemudian wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Saat itu ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta dan sahaya perempuan. Semasa kecilnya, Nabi Muhammad SAW tumbuh dan menjalani kehidupan seperti anak-anak pada umumnya. Adanya tradisi Quraisy pada zaman dahulu, pada hari ke-18 membuat ibunya harus menyembunyikannya di kepedalaman. Tradisi Quraisy tersebut membuat Muhammad kecil tidak bisa merasakan kasih sayang seorang ibu sampai berumur 8 hingga 10 tahun. Hal ini justru membuatnya berada di bawah asuhan Halimah binti Sa'diyah selama 3 tahun. Nabi Muhammad menjadi anak yang tanggap, bersikap tegas dan cerdas pada masanya. Pada tahun ke-6 dari umur Nabi Muhammad SAW, ibunya membawa Muhammad kecil pergi menemui paman-pamannya. Di sana, namun ketika baru sampai di desa Aqwa, yaitu suatu desa yang terletak di antara kota Mekah dan kota Madinah, Aminah meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau, yaitu Abdul Muthalib. Dan hal ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib meninggal dunia, sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh paman beliau, yaitu Abu Thalib. Tak kala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa bernyawa oleh pamannya, yaitu Abu Thalib ke negeri Syam. Dan ini adalah merupakan perjalanan beliau yang pertama kalinya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad terjaga dari perbuatan merugikan orang lain dan selalu dijaga oleh Allah SWT dari perbuatan buruk pada zaman jahiliyah atau yang disebut juga dengan zaman kebodohan. Hal ini sebagaimana beliau diceritakan ketika 2 kali beliau duduk saat mendengarkan lagu dalam pesta perkawinan di zaman jahiliyah. Allah justru menutup telinganya dengan membuat Nabi Muhammad SAW tertidur dan terbangun keesokan harinya. Setelah itu, aku tidak pernah lagi berniat mengikuti perbuatan buruk. Hadis riwayat Tabrani. Menjelang usia Nabi Muhammad dewasa, membuatnya semakin menekuni dunia bisnis. Nabi pun berdagang dengan kawan terbaiknya yakni Sa'id bin Abi Sa'id. Barulah pada saat berusia 25 tahun, Rasulullah menjalani kerjasama bisnis bersama wanita kaya raya yakni Khadijah binti Khuwailid. Perkenalan Muhammad dengan Khadijah memang berawal dari dunia perniagaan. Perempuan ini biasanya membiayai kafilah perdagangan Mekah ke Suriah untuk nanti membagi keuntungan bersama mitranya. Hal ini menjadi alasan bagi mereka berdua dalam melakukan perjalanan dagang tersebut. Dan untuk kedua kalinya, Nabi Muhammad pergi ke Syam dengan membawa barang-barang milik Khadijah tersebut. Dan setibanya di Mekah dari perjalanan dagang tersebut, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid setelah 2 bulan kedatangannya. Setelah menikah, Nabi Muhammad pindah ke rumah Khadijah. Pernikahan
saat itu lahirlah 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Taib, dan semuanya meninggal di waktu kecil. Serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Kemudian pada tahun ke-40, Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan ditetapkannya sebagai nabi dan rasul. Dengan turunnya malaikat Jibril kepadanya, di mana sebelumnya beliau menyendiri ke surga dan beribadah dengan memilih tempat di Gua Hira yang berada di atas Jabal Nur. Ketika di dalam Gua Hira itulah datang malaikat Jibril membawa surat lembaran. Bacalah, kata malaikat Jibril. Nabi Muhammad pun terkejut dan menjawab, saya tidak bisa membaca, kata Muhammad. Malaikat Jibril kemudian merangkul Muhammad. Namun bagi Muhammad rangkulan itu terasa seperti ikan. Sesaat kemudian malaikat Jibril melepaskan rangkulan tersebut dan berkata kepada Muhammad, bacalah. Apa yang akan saya baca? Kata Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah. Dan Tuhanmu Maha Pemurah, Dia mengajarkan dengan pena, mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya. Nabi Muhammad pun mengikuti apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Dan itulah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, yakni surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Setelah itu Nabi Muhammad berlari dari Gua Hira menuju rumahnya. Badannya gemeteran, jantungnya berdebar kencang, tubuhnya pun juga menggigil. Kepada Khadijah sang istri, Muhammad minta untuk diselimuti dan menceritakan peristiwa yang baru saja dia alami. Selesai bercerita, Muhammad pun tertidur nyenyak. Khadijah kemudian meninggalkan Muhammad yang sedang tertidur pulas. Dia pergi ke salah seorang sepupunya yang bernama Waraqah untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Waraqah inilah Khadijah mendapat keterangan bahwa Muhammad adalah Nabi. Peristiwa di Gua Hira adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dialami oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Khadijah pun pulang ke rumah dan didapatinya Muhammad masih tertidur pulas. Dan saat itulah kemudian turun wahyu yang dibawakan oleh malaikat Jibril, yakni surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, pakaianmu pun bersihkanlah, dan hindarkan perbuatan dosa. Jangan kau memberi karena ingin menerima lebih banyak, dan demi Tuhanmu tabahkanlah hatimu. Maka sejak saat itulah Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan rasul, mulai menyebarkan Islam di Mekah. Islam awalnya disebarkan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah adalah orang-orang yang paling awal masuk Islam. Begitu Islam disebarkan ke masyarakat Mekah secara terang-terangan, muncullah perlawanan dari kaum Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabat yang menyebarkan Islam mendapat aneka intimidasi dan penganiayaan. Bahkan Abu Jahal dan Abu Lahab sebagai pamannya ikut juga menentang Rasulullah saat berdakwah. Selama melihat begitu keras intimidasi dari kaum Quraisy, Nabi Muhammad kemudian meminta para sahabat yang sudah memeluk Islam hijrah ke Abyssinia. Namun mereka tak lama berada di sana. Mereka kembali ke Mekah saat mendengar Umar bin Khattab sudah masuk Islam. Penyiksaan dari kaum Quraisy terhadap umat Islam tetap berlangsung. Malah semakin menjadi-jadi yang membuat Nabi Muhammad kian bersedih. Kesedihan Nabi Muhammad pun kian bertambah ketika 2 orang terdekatnya, yakni sang istri Khadijah dan sang paman Abu Thalib meninggal dunia. Hingga akhirnya turunlah perintah agar Nabi Muhammad dan umat Islam melakukan hijrah ke Yathrib yang kemudian dikenal dengan kota Madinah. Nabi Muhammad dan umat Islam hijrah dari Mekah menuju Madinah pada tahun 622 Masehi atau 13 tahun pasca kenabian. Mereka melakukan perjalanan hijrah secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Tercatat hanya Umar bin Khattab yang melakukan hijrah secara terang-terangan. Dari kota Madinah inilah Nabi Muhammad SAW
kaum muslimin. Jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Nabi Muhammad SAW dimakamkan pada malam Rabu tengah malam. Makam Nabi Muhammad SAW letaknya agak ditinggikan sekitar 1 jengkal dari permukaan bumi. Pada para ahli tarikh atau disebut juga dengan ahli sejarah Islam telah bersepakat bahwa tanggal lahir Nabi Muhammad SAW, hijrahnya serta wafatnya adalah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan salawat dan salam kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sejarah singkat Nabi Muhammad SAW yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan masih banyak lagi sebenarnya perjalanan hidup Nabi Muhammad yang dapat dijadikan panutan dan pegangan hidup kita sebagai umatnya. Namun tidak dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan insya Allah akan disampaikan oleh ustadz penceramah kita. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
sungguh sayang, sayang, sungguh sayang, Nabi Sulaiman kaya, dia bersemayam. Nabi Sulaiman kaya, Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man qad waqata. Wal ali wal ashabi man qad waqata. Sayang, sungguh sayang, Nabi Ayub miskin, dia bersemayam. Salli wa sallim daiman abada. Salli wa sallim daiman abada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Terima kasih kepada Saudara Ilham dan Noval atas persembahan lagu religinya. Oh iya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, Noval itu salah satu murid TPA Musa Nurul Huda. Dan Ilham itu adalah gurunya. Tadi itu berkolaborasi antara guru dan murid. Tiba saatnya pada acara inti, yaitu ceramah tentang Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Sofiyuddin MA. Kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Sofiyuddin MA kami persilahkan. Salli
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam, pohon salak. Jawab salamnya kurang kompak. Para hadirin sekalian, orang Mabat dari dulu sampai sekarang terkenal pengajian, tahlilan, manakiban, mauludan, tawuran. Insya Allah kalau soal tawuran kita nggak kata Nabi, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kejahatan. Amin ya robbal. Kalau saya lihat sebelah saya ini banyak dompres, maka saya ingin mengatakan ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ustadz gak mau disebut ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Sebenarnya Ustadz punya alasan. Ikan mujair, ikan singgalang, kalau udah cair Mang Ustadz pulang. Ustadz mau nyampein salam beberapa kali. Ini salam yang kedua Ustadz doain, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini ada deh semua panjang umur, amin. Bu, Ibu umur berapa sekarang? 63, Masya Allah. 63 masih kelihatan cakep gitu. Kalau Allah nanya umurnya mau sampai kapan? Sampai hari kiamat. Wallahu. Ustadz mau menyampaikan salam, insya Allah Ustadz doain yang jawab salam Ustadz dengan ikhlas panjang umur. Yang kagak mau jawab salam itu berarti udah bosan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng takut mati. Tumben lu jawab salamnya kenceng banget. Gue takut mati gua. Saudara-saudara, para ulama mengatakan kalau kita jawab salam, insya Allah bakal dipanjangkan umurnya. Yang kedua, dibanyakan rezekinya. Ini salam yang ketiga karena Rasul pernah mengatakan innallaha yuhibbul witro. Kalau udah 2 kali tambahin 1 kali lagi biar ganjil. Maka salam yang ketiga Ustaz doain insya Allah yang jawab salam banyak rezeki, amin. Nanti pada penghitungan terakhir nih doorpress dapat, amin. Oh pada lihat Ustaz berduduk dapat kalau duduk. Gak nyangka itu namanya fiskul. Itu layak tasib rizki yang gak terduga-duga. Ustadz juga tadi pas begitu angkat, Masya Allah, apa isinya? Oh enteng bener. Tapi walaupun kerupuk-kerupuk yang mabruk yang penuh dengan berkah karena udah banyak didoain, amin. Kerupuk yang hadir di sini kerupuk yang berkah karena kerupuk hadir dalam rangka Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustadz doain yang jawab salam banyak rezeki, amin. Insya Allah yang jawab salam ikhlas, utangnya pada lunas. Aminah kencang bener nih. Ustaz kemarin ceramah di kota, datang tuh aura kasih. Begitu ceramah di Mabat kelihatannya aura kasbon semua. Masya Allah. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng ya tahu lah utangnya banyak benar. Bu, Pak, ini semua yang hadir di sini banyak kan punya utang? Ada ya. Hah? Banyak kan punya utang, lebih banyak yang punya utang apa yang nggak punya utang? Hah? Gak usah pakai ngaku, udah tahu Ustaz. Mau utangnya lunas? Mau? Nah, Ustaz kasih bacaan doa yang doa ini kalau dibaca insya Allah utangnya lunas. Mau? Mau? Setuju? Tapi syaratnya kita nggak boleh tawar. Kalau doa tadarruan wa khufyah, doa itu kita harus mendekat kepada Allah. Nggak boleh
Gak boleh cengengek. Oke. Syaratnya bahwa doa ini bakal diterima oleh Allah kalau kita doanya khusyuk. Gak boleh tertawa. Kalau tertawa siap? Siap? Ustadz mau bacain satu ijazah doa biar kita utangnya lunas, siap? Ada ini punya utang gak? Ya bareng-bareng ya. Gak boleh tertawa. Harus bu. Siap? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya punya hutang. Hutang saya banyak ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, yang hutangin ya Allah lupa ya Allah. Terusin. Mudah-mudahan ya Allah, yang hutangin ya Allah lupa. Kalau ingat ya Allah, bareng-bareng. Kalau ingat ya Allah, jangan pakai nagih. Kalau nagih ya Allah, kalau nagih ya Allah, jangan sampai ketemu. Kapan utangnya lunas? Itu ya. Gampang kalau utangnya lunas cuma satu caranya. Kita bayar. Kita bayar. Bapak-bapak ibu sekalian, sebelum Ustadz menyampaikan tentang hikmah dari Maulid Nabi kita Muhammad SAW, Ustadz mau menyampaikan rasa bangga yang luar biasa. Jadi para generasi Islam tadi yang tampil, luar biasa. Saya yakin, seyakin-yakinnya Muhammad 10, 20, 30 tahun ke depan akan menjadi sentral dari perkembangan dan pengembangan peradaban Islam. Lihat musolanya cakep. Di situ ada TK-nya, di situ ada balai kesehatannya. Luar biasa. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Shadaqallahul adzim wa shadaqan nabiyul karim wa ana 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan Dewan Penasihat Musholla Nurul Huda Haji, ini kalau udah tua emang kagak kelihatan dipakai dulu. Tapi giliran lihat cewek mah jauh juga kelihatan. Sama duit kagak bakalan ke sana. Haji Rusdan Hasan dan Dr. Haji Muhammad Subadri. Yang saya hormati Ketua RW 11 Bapak Cukup Budiono, luar biasa beliau nih, umur 75 tahun masih gagah, luar biasa. Saya nggak membayangkan ketika beliau umur 40-50, wah pasti lebih gagah lagi. Kemudian yang saya hormati Bapak Danplek Mabat Rempoa, Bapak Ahmad Jazuli, para ketua RT di lingkungan RW 11, para sesepuh bini sepuh, wabil khusus kepada pimpinan takmir Musholla Nurul Huda Bapak Sugeng Agus Bukhari, kita doain mudah-mudahan beliau panjang umur, amin. Para remaja Karang Taruna RW 11, gak terlupakan juga Dr. Irman Faklevi, dan yang tidak terlupakan yang terhormat saya sendiri ada di sini bisa. Bapak-bapak, ibu sekalian, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita hadir di sini dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi
lagu yaumal qiyamah. Barang siapa yang datang mengagungkan hari kelahiranku, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Aku akan memberikan syafaat, pertolongan yaumal qiyamah pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita hadir di sini nggak berpikir door prize. Aku sulam wajib mengapa? Nggak dapat gue door prize. Kata tuh. Ikhlas sama ikhlas. Ikhlas sama ikhlas. Dalam salah satu kaul dikatakan, kalau mau dibacakan, kalau kisah-kisah Nabi dihadirkan, kalau cerita-cerita Nabi itu disampaikan, ruhu Nabi Muhammad SAW hadir di tengah kita. Kalau kita baca marhaban mau? Marhaban mau? Baca marhaban mau? Menyambut ruhu Muhammad hadir di tengah kita mau? Mau? Nabi Muhammad menyaksikan kita semua. Nanti di yaumil mahsyar kita akan dikenal wajahnya satu persatu yang hadir dalam acara maulid ini. Amin ya robbal. Tapi bukan karena dor, bukan karena dor. Nih Ustaz nih, dengerin Bu dengerin. Ustaz tadi, marhaban ya nurul aini, marhaban ya, marhaban jadal husaini, marhaban. Yang Ustaz tunjuk jawab, tapi yang kagak ditunjuk diam. Setuju? Marhaban ala wasalam, marhaban, marhaban ya khairudai, marhaban, marhaban, marhaban ya marhaban. Setuju? Apa enggak? Apa enggak? Cinta sama Nabi? Bu, cinta sama Nabi? Sama suami cinta enggak? Hah? Oh udah pasti. Kalau suami mati kawin lagi enggak? Enggak, suaminya ada di sini takut. Ayo, marhaban ya nurul aini. Ya ayyub. Nih, ngejip biar kita nih kompak nih. Ya. Marhaban ya nurul aini. Marhaban jadal husaini. Marhaban ala wasallan. Marhaban ya khairudai. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban jadal husaini, marhaban, marhaban ala wasalam, marhaban, marhaban ya khairudai, marhaban, 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 ya marhaban. Ya marhabannya bareng-bareng ya. Oke. Ini saksi betapa kita cinta sama Nabi. Kita nggak pernah bersua dengan Nabi, nggak pernah lihat bagaimana performa Nabi, tapi kita sayang, kita merindukan Nabi, kita mengharapkan Nabi memberikan syafaatul uzma nanti yaumul qiyamah. Makanya nih sholawat menjadi saksi kita, identitas kita di hadapan baginda Rasulullah SAW nanti di yaumul mahsyar. Marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban ala wasallan, marhaban ya khairudai, marhaban ya marhaban. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW. Nabi kita lahir hari tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi itu lahir hari Senin tanggal 12 bulannya Rabiul Awal. Wafatnya juga sama. Nabi diwafatkan juga hari Senin tanggal 12 bulannya Rabiul Awal. Makanya memperingati Maulid Nabi sesungguhnya juga memperingati wafatun Nabi, haul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh keistimewaan Nabi kita. Luar biasa, enggak model kayak kita. Lahir hari Sabtu, mati hari Rebo. Betul. Nabi kan luar biasa. Makanya kita memperingati ini cinta. Kita semua cinta. Kita cinta sama Nabi. Yakin? Sayang sama Nabi? Rindu sama Nabi? Alhamdulillah. Saudara-saudara sekalian,
Walaupun kita cinta sama Nabi, rindu sama Nabi, kadang kita nggak sempat hadir di acara mauludan. Bahkan yang namanya pengajian, kalau kita mau jujur di sekarang nih, Masya Allah, makin hari makin sepi. Terutama pengajian bapak-bapak. Terutama pengajian bapak-bapak. Saya punya banyak tuh pengajian bapak-bapak tuh. Tapi makin hari makin berkurang. Ada jamaah saya 4 wafat karena corona. Sampai sekarang belum ada gantinya. Pengajian bapak beda sama pengajian ibu-ibu. Di mana-mana pengajian ibu-ibu rame, apalagi acara maulidan. Masya Allah, pengajian ibu-ibu rame. Pengajian jam 10, jam 7 udah pegang mic, sholawatan. Betul lah, betul. Tuh ibu-ibu tuh udah baca dah tuh sholawatan. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian janganlah kita tinggalkan, karena itu kewajiban. Betul. Karena itu kewajiban. Sambil dipanggil-panggil, Mbak Ona, Pak Romlah, sini ngaji, pada ngaji dari rumah baik, gitu kan? Dipanggil-panggil. Mbak Ona jawab, hari ini gua kagak ngaji karena gua lagi nyuci kolor suami, malam ngompol 2 kali. Pengajian saudara-saudara, padahal yang namanya ngaji. Makanya nih saya setuju nih, musola kita ramaikan dengan pengajian. Generasi kita bangun tuh lewat TK, luar biasa. Kita nggak pernah tahu 10-20 tahun yang akan datang apakah musola ini masih bisa hidup. Nggak tahu kapan kepastiannya. Ketika kita menyiapkan generasi muda, saya setuju tuh. Mentauladani Nabi Muhammad SAW dalam mencintai Al-Quran. Luar biasa. Ajarin anak kita Al-Quran. Tuh TK-nya udah ada. Nih taklimnya di musola ada. Luar biasa. Dan belajar Al-Quran jangan nunggu tua. Kalau belajar nunggu tua kagak bisa. Kok bisa begitu? Iya. Al-Quran kata gurunya, Pak, alam taro kaifa dia ngomongnya ayam taro kayak apa? Betul Pak? Lidahnya udah susah. Betul. Innahu kana tawwaba. Kata gurunya, innahu kana tawwaba. Jawab, innahu kawat tembaga. Innahu kana tawwaba, innahu kawat. Karena apa? Karena lidahnya udah susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya punya hutang saya banyak ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, yang ngutangin ya Allah lupa ya Allah. Terusin, mudah-mudahan ya Allah, yang ngutangin ya Allah lupa. Kalau ingat ya Allah, ayo bareng-bareng. Kalau ingat ya Allah, jangan pakai nagih. Kalau nagih ya Allah, kalau nagih ya Allah, jangan sampai ketemu. Makanya belajar Al-Quran dari kecil. Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran, karena Quran itu akan memberikan syafaat bagi mereka yang membaca dan mengamalkannya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jangan lupa Pak, bahkan kalau kita udah meninggal dunia, yang kita harapkan bacaan doa-doa terutama Al-Quran dari anak istri kita, saudara-saudara kita. Karena ada lagunya, apa enggak? Tiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah, perlu minta doa walau itu hanya sekalimat. Kalau tidak didoakan hati sedih tak karuan, pulang ke kuburan sambil nangis sesenggukan. Soleh salinda iman Ahmada.
iman ala mada wal ahli wal iman qad wahada wal ahli wal ashabi man qad wahada. Kau sungguh terlalu anak cucuku, engkau tidak malu makan harta tinggalanku. Kalau saja aku bisa kembali ke alam dunia, akan ku amalkan seluruh harta yang tersisa. Sholli iman ala mada sholli wa sallim da iman ala mada wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Luar biasa. Kalau saja kita jadikan Al-Quran sebagai imam kita, kata Rasulullah, man ja'al al-Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, ke utara kata Al-Quran, ke utara kita jalan, ke selatan kata Al-Quran, ke selatan kita jalan, ke barat kata Al-Quran, ke barat kita melangkah, maka Nabi menjamin kita qadahu ilal jannah, akan masuk ke dalam surga. Wa man ja'al al-Qur'an khalfahu, tetapi yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, mengamalkan Al-Quran hanya berdasar logikanya, maka saudara-saudara sekalian, sakohu ilan nar, kita akan terjambak, terjerumus dalam api neraka. Na'udhu, Masya Allah. Makanya ajarin anaknya baca, ibu-ibu rajin baca. Kalau maghrib, ibu-ibu yang anaknya jangan rebutan remote, kenapa? Bayangkan ibu-ibu rebutan remote. Ibu-ibunya pengen nonton RCTI, Ikatan Cinta Adepan. Anaknya pengen lihat tuh catatan buku harian istri. Kalau udah maghrib TV mak. Anaknya minta Ustaz matiin. Tetangganya minta Ustaz matiin. Suaminya Ustaz matiin. Apanya dimatiin? TV-nya. Setuju? Nabiullah Muhammad SAW mencontohkan, karena khuluqul Quran, 100% akhlak Nabi, perilaku Nabi, kehidupan Nabi tiap hari itu mempraktekkan Al-Quran. Jadi kalau kepengen lihat bagaimana operasionalis Al-Quran dalam kehidupan, maka lihatlah sejarah perjalanan kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Ini ceramah mau jam berapa? Kuat 2 jam, Bu. 2 jam kuat? Yakin? Ibu-ibu 2 jam kuat. Bapak-bapak kuat 2 jam? Kuat 2 jam? 2 jam kuat? Masya Allah, luar biasa. Saudara-saudara, Allah menurunkan kitab 4. Dengerin, Ustaz gak pakai lama, insya Allah 15-20 menit lagi kita kelarin. Karena udah banyak yang nunggu doorpress. Jangan sampai doorpress belum dibagi belum buat. Doain nanti Ustaz dapat lagi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab 4 yang namanya satu apa? Kitab apa? Yuk. Kitab Taurat. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat apa? Bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab apa? Zabur. Bahasa yang dipakai dalam kitab Zabur apa? Bahasanya bahasa Kipti. Nah, Injil yang ketiga, bahasa yang dipakai adalah bahasa Suryani, dan Al-Quran bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab. Makanya kita sebagai orang beriman wajib setidaknya bisa membaca dan lebih bagus lagi memahami Al-Quran karena bahasa Arab. Jadi ada TK Indonesia nih,
berangkat ke Arab, tapi nggak dibekali bahasa Arab. Nggak dibekali bahasa Arab. Dia kerjanya nyetir. Begitu sampai di sana dia bawa mobil, udah lincah bawa mobil. Kata bosnya sebelah kiri, hajar. Untuk sebuah hajar. Jalika hajar. Begitu. Karena dia baru gak kenal bahasa Arab, itu yang ditunjuk dia hajar beneran. Gak pakai lama dipecat. Jalika hajar. Kebetulan nih TKI-nya asal enggak. Jalika dia dengar eta hajar. Ternyata dia lagi nunjukin bahasa jalika hajar. Itu batu. Berhubung dengannya hajar, dia hajar beneran. Akhirnya dipecat, ya kan? Mempelajari bahasa Arab merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai orang-orang yang beriman untuk bisa memahami syariat agama Allah. Saudara-saudara sekalian, sekarang ini zamannya udah luar biasa. Zaman luar. Kita harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an sebagaimana dicontohkan Nabi. Zaman sekarang zaman edan. Banyak laki perempuan pada selingkuhan. Malam-malam di pojokan. Pas ditanya ternyata setan. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah zaman sekarang zaman keder, kemana-mana harus pakai masker. Banyak orang pada keblinger, sudah salah ngakunya benar. Salat ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Zaman sekarang zaman sinting, banyak lelaki pakai anting, banyak perempuan berambut keriting. Ngaku perawan ternyata udah putih. Salamullah Rasulillah. Salatullah salamullah ala Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdiri dari 6.666 ayat, 114 surat, 30 juz. Dari Al-Quran setebal itu, saudara-saudara sekalian, Allah mempresentasikan dua figur penting yang dijadikan sebagai parameter dan barometer kehidupan kita. Paham? Mengerti? Yakin? Ustaz ulangi. Dari Al-Quran yang setebal itu, saudara-saudara sekalian, Allah mempresentasikan, menarasikan dua figur penting untuk dijadikan toladan dalam kehidupan kita, dijadikan sebagai barometer, parameter dan idola kehidupan kita. Siapa keduanya? Yang pertama adalah Ibrahim. Mana dalilnya? Lihat surat Al-Mumtahanah ayat 4. Qad kanat lakum fi Ibrahim qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Telah benar-benar ada contoh yang baik dalam diri Nabi Ibrahim beserta keluar. Paham? Satu. Yang kedua, siapa figur sentral yang dijadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita, sebagai parameter dan parameter kehidupan kita? Saudara-saudara, dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yaitu pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholli wa sallim
Jadi contoh yang baik Nabi baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita harus cinta sama Nabi? Karena Nabi cinta sama kita. Apa buktinya Ustaz? Ketika baginda nazar itu yang dipanggil bukan keluarganya, bukan anak istrinya, tapi yang dipanggil adalah Jadi pada tarikan nafas beliau yang terakhir kalinya, beliau manggil ummati, 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 as-sholah, as-sholah, as-sholah. Itu kalimat terakhir baginda Nabi memanggil kita. Berarti Nabi sangat cinta sama kita. Kalau kita kan kagak. Begitu kita udah mendekati nazar, kita panggil keluarga kita, Udin, Ucup, Soleh sini, sama Romlah sekalian sini. Babe udah gak kuat lagi. Bentar lagi nih Babe kayaknya udah mau pergi. Tapi sebelum Babe pergi, nih wasiat Babe, toko depan tuh di pinggir jalan 5 pintu jangan dijual, jangan dijual. Kata anak pertama si Soleh bilang, emang kenapa Be? Jangan dijual karena itu toko punya Cina, bukan punya kita. Saudara-saudara, tuh. Jadi Nabi tarik nafas terakhir yang diingat adalah umatnya. Ketika dikabarkan Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan malaikat Jibril, pada saat itu malaikat Jibril mengabarkan bahwa beberapa saat lagi Nabi akan ditarik nafasnya, akan diambil ruh yang sangat mulia. Apa jawab Nabi? Kehormatan apa yang bakal Allah berikan kepadaku? Jadi ketika Nabi berjumpa dengan malaikat Jibril mengabarkan bahwa dirinya sebentar lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi bertanya, kehormatan apa yang bakal Allah berikan kepadaku? Jibril menghadap Allah, lalu Allah jawab, apa kehormatan yang diterima oleh baginda Nabi? Saudara, luar biasa kehormatan yang diberikan oleh baginda Nabi, yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi. Qad haramtul jannah ala sa'il anbiya'i hatta anta dula anta, kata Allah. Sampaikan Jibril, nih kehormatan yang bakal aku berikan kepada Muhammad. Kehormatannya, qad haramtul jannata, aku haramkan surga ala sa'iril anbiya, kepada semua nabi, hatta anta dula anta, sampai pada akhirnya engkau masuk terlebih dahulu ke dalam surga. Jadi surga gak bakalan dimasukin kecuali nabi besar kita udah masuk terlebih dahulu. Gak cukup. Wa kaifa li ummati, kata Nabi, kalau begitu bagaimana dengan umatku? Apa jawab Allah? Qad haramtul jannah ala sa'iril umami hatta antadkhula ummatuka. Aku haramkan seluruh umat yang ada di muka bumi ini masuk surga sebelum umatmu masuk dulu ke surga. Amin ya robbal. Jadi kalaupun nanti kita mendapatkan kloter yang terakhir, itu yang pertama dibanding dengan umat-umat lainnya. Nanti terakhir nih, nanti di yaumil mahsyar semua umat dikumpulkan. Nabi bawa bendera. Ini ingat nih, Nabi bawa bendera. Benderanya bukan Gerindra, bukan P3 juga, bukan, apalagi PDI, bukan. Bendera berdiri kencang banget. Nabi di bawah pegang bendera tuh Nabi. Masya Allah. Tulisannya ada 3. Ingat, tulisannya ada 3. Yang pertama berbunyi tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua berbunyi tulisan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang ketiga tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baris orang di belakang semua. Oh, arahnya menuju surga. Rasul beserta rombongan masuk ke dalam surga. Bagian yang paling buntut nih orang mabat nih. Bagian paling buntut. Stop. Ya Pak. Mau kemana? Mau ke surga Pak? Kata Pak Surga. Mau ke surga. Ini rombongan Nurul Iman. Nurul Huda. Oke, silakan masuk surga. Tapi mau tanya, tiketnya mana? Masuk surga tiketnya mana? Jawab Pak Sugeng, pemimpin rombongannya. Tiket rombongan udah dibawa terlebih dahulu baginda Nabi. Masya Allah. Kata malaikat, lihat dulu.
Dilihat. Karena udah ada cerita dalam Al-Quran bahwa umatnya Nabi akan bercahaya simahum fi wujuhim min asaris sujud, wajahnya bercahaya karena bekas-bekas sujud. Kamu dengar orang sekarang ibu-ibu kalau malam wajahnya bercahaya, kirain karena lagi tahajud ternyata rajin doa. Cahaya, betul. Kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati hurrun muhajjalin min asaril wudu. Bahwa umatku nanti akan datang di hari kiamat wajahnya glowing. Hurrun muhajjalin itu kalau bahasa sekarang glowing. Kenapa? Min asaris sujud, karena bekas-bekas sujud. Makanya Nabi setiap aktivitas apapun diawali dengan wudu. Mau makan wudu. Nabi mau tidur wudu. Mau sama istri wudu. Coba kalau mau ada bapak-bapak di sini, masya Allah, mau kumpul sama bini bukannya wudu, nyai telur bebek, lubuk telur bebek mau. Masya Allah, ya anaknya bangor banget, wudu dulu, sholat 2 rakaat, hajat sama Allah, mohon diberi rezeki, anak yang soleh. Pas dilihat, oh iya, Pak Sugeng matanya, wajahnya bersinar glowing. Min asaris sujud, min asaril wudu. Di belakangnya ada lagi. Pas yang ketiga glowing tapi dikit doang, kadang redup. Ntar dulu, ente siapa? Saya juga anak buahnya Pak Sugeng. Loh tapi kok Pak Sugeng kan kelihatan bersinar, bercahaya, kok ente redup? Begini Mas, saya sekali doang tuh datang acara Maulud waktu itu yang dihadiri Ustaz Oki. Sekali itu doang, itu juga pulangnya saya ngambil sandal orang. Makanya redup tapi lumayan. Kata Rasulullah, siapapun yang mengagungkan hari kebesaranku, maka wajah balahul jannah, akan dijanjikan oleh Rasulullah untuk masuk surga. Mudah-mudahan di malam kita semua diberikan syafaat oleh Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menapaki jalan kehidupan, bisa melampaui fitnatul maut, ujian kematian, wa fitnatul kubur, dan ujian kubur. Nanti di alam kubur kita bakal ditanya. Ingat apa? Ingat kata guru-guru talim, kita bakal ditanya. Ustadz mau kasih satu lagu, yang lagu ini mudah-mudahan jadi ingatan kita. Nanti jawab bareng-bareng ya. Jawab bareng-bareng. Dikala si pengiring mayat sudah melangkah pergi 7 langkah, mayat udah ditanam, yang nanam pergi. Dikala si pengiring mayat sudah melangkah pergi 7 langkah, akan datang 2 malaikat menanyakan, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawab yang kencang. Ini jawaban menjadi saksi Mas. Setuju? Ya enggak mau jawab juga hari 3 malam gak bisa mingkem loh, maaf dulu. Aduh, maaf ya. Ulangi ya. Ini biar ingat nih. Dikala si pengiring mayat sudah melangkah pergi 7 langkah, akan datang 2 malaikat menanyakan, Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Dinuka, apa agamamu? Islam. Kita buka, apa nama kitabmu? Nabiuka, siapa nabimu? Nih, kalau besok lusa orang ini ada yang mati, besok nih, insya Allah udah selamat. Masih ingat tuh? Ada yang mau masih ingat? Ulangi lagi. Marrobuka, siapa Tuhanmu? Allah. Madinuka, apa agamamu? Islam. Kita buka, apa nama kitabmu? Nabiuka, siapa nabimu? Masya Allah, apa? 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak-bapak, Ibu sekalian,
Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Dan semua yang hadir di sini, insya Allah kita bakal berjumpa di yaumil kiamah nanti dalam syafaatul uzma baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja barangkali dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Sofiyuddin MA atas ceramahnya. Semoga kita dapat mengambil hikmah-hikmah dari isi ceramah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian, ini kita mau membagikan door prize terlebih dahulu atau lanjut ke acara selanjutnya? Door prize terlebih dahulu ya. Mohon untuk nomornya. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. Yang kedua 49. Nomor 5 dan 49. Iya. Nomor 5. Nomor 28. Nomor 28. Ya silakan maju. Ya, silakan. Iya, benar. Nomor 28 dan 150.